Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa salatan wa salaman ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. A'izza'il muttabi'un rahimakumullah. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah alladzi an'amta alaina min hadhihi ni'am makhsusan ni'matis siha fi shaumi Ramadan. Bapak Ibu sekalian, seperti kajian-kajian kita sebelumnya, sebelum kita mulai kajian, mari sama-sama kita tekan diri kita masing-masing untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu khudu, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita berdoa untuk kemaslahatan diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik kepada kita, yang terbaik dalam ibadah kita, yang terbaik dalam amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diri kita diselamatkan dari wabah fitnah dunia yang sekarang ini sedang merambah semua lapisan dunia tentang COVID-19. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah untuk keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah jaga terus kesehatan mereka, kesehatan keluarga kita. Kita kita doakan agar kesehatan yang diberikan oleh Allah bisa dipergunakan untuk beribadah kepadanya. Yang ketiga, sebelum kita mulai kajian kita ini, mari sama-sama kita bersihkan niat kita agar tidak terkotori oleh penyakit riya, penyakit kibria, penyakit ujub, takabur, sum'ah, namimah, ghibah. Begitu juga berlindung kepada Allah dari syirik, syikok, nifak, syak. Mudah-mudahan kajian kita ini terhindar dari hal-hal yang menghancurkan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala niyati annallaha iqda hajatana wa taqabbal da'watana wa yasra sudurana wa tamim masru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa kulla syai'in ma'taitana wa yasbi mardana wa mardal muslimin wa yaghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa yarzuqna birrahma fil hayati dunya wa ba'dal mamat wa yarzuqna ya maulana ya Allah suhbata rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Thayyib, Bapak Ibu, mari kita ingatkan kembali bahwa kajian kita ini hari ini insya Allah masuk ke hari yang keberapa? 18 atau 19? Sabtu, Minggu, Senin, sekarang Selasa. 19 ya. Jadi kita masuk hari ini, masuk kajian yang 19, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sudah persembahkan yang terbaik dalam ibadah puasa kehadirat Allah, kehadapan Allah Subhanahu wa taala, diterima semua amal perbuatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tak henti-hentinya mu'allaf hadzal kitab Profesor Dr. Sa'id Asyur selalu yunabbihuna ala ahamiyati saumi Ramadan. Beliau selalu mengingatkan kita, selalu memberikan arahan bahwa pentingnya Ramadan itu, berpuasa Ramadan disertai dengan ilmu. Karena itu kita akan bisa melihat syarat, rukun, wajib
itu dengan terang benderang. Nah, di pertemuan sebelumnya di bab 3 ini tentang sifatus saum itu kemarin sudah terlontarkan. Saya selalu review ke belakang agar sedikit bisa connectingnya langsung nyambung ke bab berikutnya. Jadi puasa fardu itu, puasa yang diwajibkan itu terbagi kepada 3 paling tidak. Pertama, puasa Ramadan. Yang kedua, qadha Ramadan. Yang ketiga, qadha puasa nazar. Yang keempat, kifarat. Kafarat atau kifarat wajib yang diwajibkan. Saya ulangi lagi. Puasa Ramadan, puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus ditunaikan. Wa aufu bil uqud, harus ditunaikan. Pertama, Ramadan wajib ditunaikan. Yang kedua, puasa qadha Ramadan. Qadha mafruḍah. Yang selanjutnya kifarat mafruḍah. Ditambah lagi dengan puasa nazar. Jadi nazar itu jika kita tidak lakukan itu menjadi wajib. Dan puasa wajib memang kalau kita sudah berucap untuk melakukan kebaikan. Oke. Lalu dari sifat puasa itu kemarin juga sedikit saya sampaikan agar saya merasa ada yang belum tersampaikan kemarin itu tentang puasa syak. Tentang puasa syak. Jadi yang dimaksud puasa syak itu kan kemarin itu ada puasa yang diwajibkan, puasa yang di makruh, ada puasa masnun, ada puasa yang diharamkan. Kemarin itu ada terucap itu puasa yaumus syak. Puasa yaumus syak maksudnya, ini saya rujuk kepada buku beliau itu, menurut Imam Asy-Syafi'i itu yang disebut dengan puasa syak itu yang puasa makruh. Puasa makruh itu diantaranya puasa yaumus syak. Yaumus syak itu makruh itu kita berpuasa. Ini tanggal 1 bulan Ramadan atau tanggal 29 bulan Ramadan. 29 bulan Sya'ban. Nah, itu syak tuh. Itu termasuk puasa yang dimakruhkan. Oke, itu saya hanya menarik ke belakang tentang puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Dari pembahasan sifat puasa itu diantaranya shaumul mafruḍah, puasa yang diwajibkan. Puasa yang diwajibkan itu kemarin sudah tersampaikan ditambah dengan pertama puasa Ramadan. Wa yashmulu shaumur Ramadan. Wa shaumul qadha ay qadhaul fawaid. Jadi puasa wajib, puasa faraid yang kita tinggalkan. Maka itu wajib diqadha. Nah, puasa qadha itu maksudnya puasa yang kita tinggalkan saat tidak melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan. Ini yang dimaksud oleh puasa saumul mafruḍah. Ditambah lagi saumun nazri, puasanya ke puasa nazar.
Jadi kalau kita nazar kepada Allah, saya kasih contoh, ini contoh. Jika saya mendapatkan sesuatu, sebut saja, jika saya bisa berhaji seperti, jika saya bisa mendapatkan rezeki untuk berhaji bulan ini, seperti bulan Ramadan, saya nazar mau puasa 3 hari. Nah itu menjadi yang tadinya hal itu bukan wajib menjadi wajib tuh. Dengan alaqah qawiyah niyah, dengan niat yang kuat, dibarengi itu dengan niat, maka itu menjadi wajib tuh. Nah itu juga ketika dia wajib, maka statusnya sama menjadi sifat saumul faraid. Itu. Nanti insya Allah semua akan bisa kita baca, akan kita terangkan insya Allah ini dengan puasa faraid. Saya tambahkan dari pertemuan yang kemarin tetap. Jadi kita masih di bab 3. Kemarin sudah saya sampaikan dalil tentang puasa, kewajiban puasa dari hadis Rasulullah SAW. Kemarin baru kita sampai dengan buniyal Islamu ala khamsin. Syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. 5 konstruksi dalam Islam itu, jika salah satu dari 5 kita tinggalkan, maka itu menjadi runtuh. Salah satu dari 5 konstruksi fondasi yang konstruksi bangunan ini, salah satu tidak kita lakukan, kita abaikan, itu akan runtuh dia, akan jatuh. Kemarin sudah kita katakan dalam kajian kita sebelumnya itu tentang syahadat, bersaksi kepada Allah dan bersaksi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, aqimus shalah. Yang ketiga, ita'uz zakah. Yang keempat, haji, hajjul bait. Yang selanjutnya puasa. Itu lumayan sudah tersampaikan dari hal-hal konstruksi bangunan dalam Islam itu sudah tersampaikan. Nah sekarang ini ada juga penambahan dari saumu sifatu saumi Ramadan min furudur Ramadan atau saumul mafruḍah. Saya sampaikan kita tidak bahas tentang haji di pertemuan ini karena makomnya bukan makom itu. Jadi sekarang kita lagi fokus, kita tarkis, kita fokus kepada karya beliau tentang puasanya. Oke. Qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan ia menjadi kewajiban berpuasa itu dengan syawahid dan dalil-dalil yang qat'i yang terpapar dari Al-Qur'an dan Al-Hadis ditambah dengan masurat, itu selalu saya sampaikan. Ini diantaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Ataitu atau u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tihunna nabiyyun qabli." Kekhususan untuk umatku, kata Rasulullah, diberi pada bulan Ramadan itu diberikan 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya di bulan Ramadan. Pertama,
Ammal al-ula atau ammal ula fa innahu idza kana awwalu lailatin minhu nazarallahu ilaihim wa man nazarallahu ilaihi la yu'adzibu abadan. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi tidak diberikan Rasulullah dalam hadisnya ini kepada umat-umat sebelumnya pada bulan Ramadan kecuali umatku. Pertama, apabila malam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam bentuk uslubnya fa innahu idza kana awwalu lailatin minhu nazarallahu ilaihim. Nazara ini bermakna rahmah. Saya sedikit sisipkan. Nazara itu artinya melihat. Allah melihat kita bukan seperti kita melihat teman-teman kita. Bukan seperti kita melihat sejenis kita. Karena yang digunakannya beda. Jadi kalau kita melihatnya dengan mata. Kalau Allah melihatnya bukan dengan mata. Karena Allah nggak punya mata. Kenapa nggak punya mata? Laisa kamitslihi syai'un. Jadi nggak serupa dengan makhluk Allah itu. Oleh karenanya, disinilah perlunya, butuhnya kita dengan penambahan disiplin ilmu yang disebut ilmu lughah, yang disebut ilmu retorika. Kenapa kita perlu ilmu itu? Karena untuk menyeimbangkan, mentahlil, menganalisa ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang hakikiat, ayat-ayat yang majaziyat. Jika kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu punya tangan, Allah punya mata, Allah punya hidung, Allah punya telinga, Allah punya mulut, Allah punya kaki, haram hukumnya. Nggak boleh. Jangan pun kita bicara dalam konteks sedang orasi. Itu hal-hal itu nggak boleh kita sampaikan. Kalau sudah merujuk kepada Allah itu sama dengan makhluknya, maka di sini saya sampaikan karena dibolehkan dalam konteks makom ta'lim. Kita ini makom kajian. Kajian artinya membedah, menganalisis, mentahlil apa yang dimaksud oleh tasyri' dalam agama melalui buku yang jadi rujukan. Bukan seperti orasi-orasi yang tidak bereferensikan dengan durasi yang beberapa menit. Dia bisa orasi, dia bisa sampaikan, dia bisa ceramah. Nah itu beda dengan sebuah kajian. Kalau kajian, kita lebih kepada kedisiplinan keilmuan. Ayo kita tahlil, ayo kita analisa, kata demi kata, kalimat demi kalimat, satu demi satu dalam sebuah teks yang sedang kita kaji. Nah maka dari situ kita runtun nih. Dari hari pertama, bab pertama tentang tarikhus saum, saumus shalihin, tarikh saum belum. Terus lagi udah tersampaikan lah beberapa bab. Sekarang kita udah masuk bab keempat. Jadi kita runtut nih. Karena kita mengkaji dengan satu referensi buku yang jadi buku masadir, buku pegangan. Nah, jadi itu. Jadi kita ini sekarang makomnya makom kajian, makomnya makom ta'lim, makom diskusi. Bapak, Ibu, jika berseberangan dengan pendapat saya seperti, bisa kita diskusi. Kan saya selalu berikan peluang sesi untuk tanya jawab dalam kajian kita. Ayo kita manfaatkan. Nah, kita akan kembali ke kitab rujukan kita. Yang saya pegang ini adalah
Syairatus Saumi fil Islam li Profesor Dr. Ustaz Dr. As-Sa'id Ashur. Jadi kita berreferensikan gitu. Ini saya bukan sedang orasi gitu. Saya bukan sedang orasi yang apa saja bisa disampaikan secara bebas. Tapi kita makomnya ta'lim, makomnya kajian. Ayo kita kaji. Ayo kita bedah dari sisi disiplin keilmuan. Ayo. Jadi bukan sekedar kita ini bukan ceramah, ini bukan orasi, ini kita sedang ngaji. Ngaji dalam konteks ada buku yang dibaca, gitu. Disebutnya kajian. Ya, kalau bahasa dulu kita masih jadi santri, ya kita di bulan Ramadan itu biasanya kan ada pasaran kilat tuh. Istilah kita zaman dulu. Ya mungkin ini bisa kita katakan, ayo kita pasaran kilat, kita ngaji Ramadan, karena memang di bulan Ramadan, dalam satu buku yang kita baca. Gitu. Itu Bapak Ibu sekalian tentang kedisiplinan keilmuan itu dibedah dalam sebuah kajian. Oke. Jadi tadi saya sampaikan Allah Subhanahu wa taala dia punya sifat laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak serupa dengan makhluknya. Maka ketika kita katakan tadi man nazara iza kana awwalu lailatin min layali Ramadan nazarallahu ilaihim. Jadi di kala malam menjelang maghrib sudah selesai, menjelang malam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memantau ke semua manusia yang berpuasa itu, dilihat sama Allah, dipantau. Melihatnya Allah itu bukan dengan mata, seperti mata kita. Karena laisa kamitslihi syai'un. Si pembuat kursi ini, katakanlah Pak Torik, buat kursi. Tidak sama Pak Torik dengan kursi. Allah menciptakan manusia lebih gampang daripada Allah menciptakan alam. Maka yang diciptakan itu tidak sama dengan yang menciptakan. Nah itu sedikit saya masukkan. Jika saja kita tidak topang dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat dalam Quran itu, termasuk dengan kondisi ini ayat yang wadih, udah jelas, atau perlu ditakwil. Takwil artinya berikan makna yang lain. Seperti kita katakan wajhullah laisa wajhun bimana wajhun. Terus lagi Ar-Rahmanu ala arsyistawa laisa Ar-Rahman huwa alladhi yusdiru ala haid. Bukannya Allah bergelantung di tembok, di alas, bukan. Jadi bukan itu maknanya. Maka itu jauh sekali nanti perdebatan para usuliyin, ahli teologi, dengan balaghiyin, ahli retorika, ilmu balaghah, itu lugawiyin, ahli-ahli bahasa, itu tentang menyikapi itu. Jadi itu saya nggak bahas lah, karena ini konteksnya kita makamnya bukan ke sana makamnya. Jadi kita makam kita ini sekarang bagaimana Ramadan. Oke. Iza u'tiyat atau u'tiyat, betul. Diberikan umatku pada bulan Ramadan yang tidak diberikan pada umat-umat sebelumku. Yang pertama, ketika idza kana awwalul lailatin minhu nazarallahu ilaihim. Ketika hari pertama, ketika datangnya malam, maghrib usai,
itu Allah memberikan rahmat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man nazarallahu ilaihi la yu'adzibu abadan. Orang yang sudah diberikan rahmat oleh Allah, la yu'adzib abadan. Tidak akan mendapatkan sisa. Tidak disiksa. Tidak akan mendapatkan siksa nanti di akhirat. Kalau Allah sudah memberikan rahmat. Makanya kata Allah itu, kata dalam hadis qudsi itu, inna rahmati awsa'at min ghadabi. Kasih sayangku ini kata Allah itu lebih besar daripada kemurkaanku. Jadi sifat Rahman, sifat Rahim Allah itu lebih besar daripada sifat emosinya. Inna rahmati awsa'at min ghadabi. Rahmatku ini, kasih sayangku ini lebih luas dibanding dengan emosiku. Sifat kebencianku. Nah, jika saja Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan inna rahmati awsa'at min ghadabi, tidak perlu kita ini umat manusia, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taias dalam beribadah. Taias bermakna pesimis, putus asa dalam beribadah. Lah, tidak ada kata untuk kita yang sedang berpacu untuk menjadikan ibadah ladang terbaik kita, tidak ada kata taias, putus asa. Karena itu Allah sampaikan dalam hadis qudsiynya, inna rahmati awsa'at min ghadabi. Jadi kasih sayangku, rahmatku ini jauh lebih besar dibanding dengan kebencianku. Wa man nazarallahu ilaihi la yu'adzibu abadan. Itu yang pertama. Wa amma saniyatu fa innal malaikata yastaghfiru lahum kulla yaumin wa lailatin. Yang kedua, yang tidak diberikan umat-umat sebelumku, kata Rasulullah dalam hadis ini, dalam buku ini, itu ketika setiap hari, setiap malam, fa innal malaikata yastaghfiru lahum kulla yaumin wa lailatin. Setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan ini, malaikat meminta ampun kepada Allah untuk orang yang as-saumu fin nahar wal qiyamu fi lailih. Siang ia berpuasa, malam harinya dia beribadah kepada Allah. Model orang yang menjalankan itu yang dimintakan ampunan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau yang tidak puasa di bulan Ramadan? Nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Karena dia sudah betul-betul melanggar aturan, tasyri', takrir yang sudah Allah berikan dalam mengikuti ibadah. Jadi kalau orang sudah tidak puasa, kemarin sudah dibilang dalam pertemuan sebelumnya, jika orang meninggalkan fawaid satu hari saja di bulan Ramadan tidak berpuasa, tidak ada uzur syar'i, tidak bisa diganti yang hilang satu hari dengan puasa 1 tahun penuh. Maka di sini disampaikan lagi, wa man nazara ilaihi la yu'adzibhu abadan. Wa amma saniyatu fa innal malaikata yastaghfiru lahum kulla yaumin wa lailatin. Keutamaan kedua yang tidak diberikan umat sebelumku, kata Rasulullah, pada bulan Ramadan, kecuali umatku itu, fa innallaha ya'muru jannatahu yaqulu laha tazini li'ibadi as-shaimina yushiku ayyastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Di yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, wahai malaikatku, perintahkan kepada surga, aku perintahkan kepada surga untuk menghias diri
benah-benah, dandan, tazyin, memperindah diri li'ibadi as-shaimin, untuk hamba-hambaku yang berpuasa di bulan Ramadan. Saya yusiku ayyastarihu fi ta'abid dunya ila dari wa karamati. Karena mereka itu, hamba-hambaku itu yang berpuasa, itu mau istirahat. Karena lelahnya, letihnya dari melakukan itu puasa Ramadan saat di dunia. Maka diberikan tempat dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Jadi annallaha ya'muru jannatahu wa yaqulu laha tazini li'ibadi as-shaimin yushiku ayyastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Ayo berhias, ayo benar-benar, ayo bersolek, ayo rapi-rapi, dunia surga. Siapkan bahwa umatku atau ya umatku, hambaku yang berpuasa itu lelah untuk istirahat yang tenang di tempatku surga dan diberikan kemuliaan. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa ammar rabi'atu fa inna raihata afwamihim takunu atyabu min rihil misk. Yang kelima, yang keempat kata Rasulullah, diberikan kepada umatku, tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu minal miski, lebih harum, lebih semerbak daripada minyak kasturi. Kenapa dinisbati minyak kasturi? Ya karena ini minyak yang sudah terkenal harumnya, yang sudah masyhur harumnya. Nah itu dia jaminan atau bagian yang keempat tentang keutamaan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan. Yang kelima, wa ammal khamisatu faiza kana akhiru lailatin minhu ghafarallahu lahum jami'an fa innal ummala ya'maluna faiza faragu min a'malihim waffu ujurahum. Di yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ketika akhir malam, maksudnya akhir malam itu pagi berarti kan? Iza kana akhiru lailatin minhu, ketika pagi hari, Allah mengampuni semua dosa-dosa bagi orang yang qiyamul lail dan saum di siang harinya. Seperti fa'innal ummal, seperti para karyawan, ya'maluna, ia bekerja di perusahaan. Faiza faragu, ketika ia selesai bekerjanya itu, min a'malihim, dari kerjaannya, wufu, akan diberikan imbalannya, akan diberikan gajinya. Jadi seperti orang idza kana akhirul lailatin minhu ghafarallahu lahum jami'an fa innal ummala ya'maluna fa idza faragu min a'malihim wafu ujurahum. Jadi setiap akhir dari malam hari, di siang, di subuh hari, itu kata Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua orang-orang yang berpuasa. Diampuni semua orang-orang yang qiyamul lail, seperti dan diberikan pahala di pagi harinya.
seperti para karyawan-karyawan, kama fa innal ummal, seperti para karyawan, ya'maluna, ia bekerja di perusahaan, di PT, di pabrik. Fa idza faragu min amalihim, ketika sudah selesai pekerjaannya itu, waffu ujurahum, akan diberikan gajinya. Itu hadis Rasulullah SAW, utiyat utitu ma'u'tiyat min ala ummati min qabli. Aku diberikan dan tidak diberikan itu kepada umat-umat sebelumku. 5 keutamaan di bulan Ramadan yang Allah berikan prioritas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu dari syawahid bahwa kewajiban bahwa Ramadan itu memang penuh dengan kebaikan dari saum farid, dari sifat saumul mafrud. Utiyat itu atau u'titu ma'u'tiyat min qabli. Al-awwal, idza kana awwalu lailatin minhu nazarallahu ilaihim wa man nazarallahu ilaihi la yu'adzibu azaban. As-saniyatu, fa innal malaikata tastaghfiru lahum kulla yaumin wa lailatin. Wa amma salisatu fa innallaha ya'muru jannatahu yaqul laha tazayyini li ibadi as-saimin yushiku ayyastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Wa amma rabi'atu fa inna raihata as-saimi atyabu min rihil miski. Wa ammal akhir al-khamisa fa innahu idza kana akhiru lailatin minhu ghafarallahu lahum jami'an fa innal ummala ya'maluna fa idza faragu min a'malihim waffu ujurahum. Itu dari syawahid dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperkuat tentang puasa bulan Ramadan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yadkhuluni al jannah wa yubaiduni anin nar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusyrik billah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum Ramadan wa tuhajjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berikan saya arahan, berikan saya informasi, berikan saya pendidikan, berikan saya bimbingan. Amal apa, aktivitas apa yang bisa menghantarkan